Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rizky Vidyastuti dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan sedikit tentang analis daya saing sektor medium high-tech industri Indonesia dalam menghadapi pasar global. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri medium high teknologi Indonesia dalam menghadapi pasar global dengan menggunakan Reveal Comparative Advantage atau RCA dan analisis panel data. Variabel yang diuji dalam penelitian ini mencakup ekspor tenaga kerja, investasi bahan baku, energi, serta barang modal selama periode 2017 sampai 2022. Kontribusi industri medium high teknologi Indonesia dan beberapa negara tahun 2000 sampai 2019. Di sisi lain, daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara peers pun memang relatif tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari peringkat World Competitive Index yang dihitung oleh International Institute for Management Development. Berdasarkan data tersebut, peringkat daya saing industri manufaktur Indonesia hanya mampu unggul dari Brazil dan Afrika Selatan, namun relatif tertinggal dibandingkan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Korea Selatan, dan Tiongkok. Penyebab rendahnya daya saing Indonesia diantaranya adalah persaingan produk yang semakin tinggi, penerapan tarif dan biaya masuk yang tidak sama antara produk Indonesia dengan negara lain yang sudah memiliki perjanjian perdagangan, serta berbagai hambatan non-tarif terkait isu lingkungan dan sosial oleh mitra dagang. Berikut tabel peringkat daya saing industri manufaktur. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait kondisi daya saing industri medium high teknologi Indonesia di beberapa mitra dagang. Dalam hal ini, indeks daya saing diukur menggunakan indeks Revealed Comparative Advantage atau RCA. Selain itu, dilakukan analisis panel data untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing industri medium high teknologi di Indonesia sebagai basis awal perumusan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan daya saing industri medium high teknologi di pasar global. Tujuan literatur. Dalam The Principle of Political Economy and Taxation oleh David Ricardo disebutkan bahwa suatu negara lebih baik memiliki spesifikasi ekspor produk tertentu yang memiliki keunggulan komparatif agar alokasi sumber daya ekonomi negara menjadi lebih efisien. Menurut Krugman and Obstfeld 2012, suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi suatu barang jika opportunity cost dari memproduksi barang lebih kecil daripada negara lain. Lebih lanjut, Pindick and Rubinfeld 2013 menyebutkan bahwa keunggulan komparatif setiap negara akan menentukan apa yang akan terjadi dalam perdagangan di antara kedua negara. Perdagangan antara kedua negara juga disebut dalam memperoleh keuntungan jika setiap negara mengekspor barang yang sesuai dengan keunggulan komparatifnya. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan RCA sebagai pengukuran daya saing. Berikut tabel industri medium high teknologi berdasarkan UNINDO. Hasil dan pembahasan daya saing industri medium high teknologi Indonesia berdasarkan perhitungan RCA. Berdasarkan hasil perhitungan RCA, tingkat daya saing
subsektor industri medium high teknologi Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi di setiap negara tujuan ekspor. Seluruh subsektor medium high teknologi Indonesia memiliki nilai RCE kurang dari 1 di negara Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Artinya, produk-produk industri medium high teknologi Indonesia tidak berdaya saing di negara-negara tersebut. Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif di Tiongkok, India, dan Korea. Nilai ekspor Indonesia di ketiga negara tersebut memang relatif kecil dibandingkan memang relatif kecil dibandingkan jika dibandingkan dengan negara pesaing lainnya. Sebagai gambaran berdasarkan data ITC Trademap, pangsa pasar produk mesin listrik dan peralatan HS85 Indonesia di pasar Tiongkok, India, dan Korea Selatan masing-masing hanya sebesar 0,3%, 0,3%, dan 0,6%. Hal ini mengindikasikan Indonesia belum mampu memproduksi produk industri medium high teknologi yang sesuai dengan kebutuhan negara Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipilih oleh pemerintah diantaranya adalah 1. Memperbaiki iklim investasi dan iklim persaingan untuk mendorong lebih banyak investor yang berorientasi pada network seeking dan strategic resource seeking. 2. Melakukan harmonisasi kebijakan guna meningkatkan kemudahan akses bahan baku dan bahan penolong bagi pelaku industri, baik dari sisi jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang bersaing. 3. Menyiapkan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri medium high teknologi, termasuk meningkatkan jumlah peneliti dan profesional. 4. Meningkatkan kemampuan teknologi, inovasi, dan riset bagi pelaku industri untuk kesiapan menuju industri 4.0. 4. Melakukan studi awal terkait skema insentif guna mendorong semakin banyak perusahaan yang menggunakan teknologi produksi yang mengarah pada teknologi 4.059, serta 5. Meningkatkan ketersediaan hasil market intelligence pasar ekspor yang lengkap dan mudah diakses oleh pelaku industri agar dapat mengurangi gap ketidakcocokan antara produk dan yang dibutuhkan pasar dengan produk yang dihasilkan pelaku industri. Dengan keterbatasan data yang dimiliki, penelitian terkait daya saing industri medium high teknologi ini berpeluang untuk dilakukan penyempurnaan lebih lanjut. Beberapa saran penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang diantaranya adalah melakukan disagregasi pengukuran daya asing ke tingkat yang lebih rinci seperti KPLI 2 digit ke bawah atau level produk HS. Selain itu, dapat juga dipisahkan antara periode pandemi COVID-19 dengan sebelum dan setelah pandemi, mengingat beberapa data di periode tersebut nampaknya tidak berada pada kondisi normalnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.